Live streaming is on. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu Ba'dal Fajr 24 Juli 2021 bertepatan dengan 14 dari Dzulhijjah 1442 Hijriah. Kita membuka kajian yang baru berhubungan dengan Ma'had Muqbil Al-Wadi'i membuka tahun ajaran baru. Insya Allah di bulan Muharram, di bulan yang pertama di tahun yang baru 1443, kita membuka kelas-kelas pelajaran untuk santriwati dan juga untuk para santri. Maka persiapan untuk itu bukan hanya kita mempersiapkan dari kelas-kelas tersebut serta rumah penginapan untuk putri, juga kita mempersiapkan mental dan juga niat dan juga spirit ataupun semangat dari para tulabul ilm yang di sini mereka sudah mulai mendengarkan streaming yang ada di rumah-rumah mereka. Dan bagi yang hadir di sini pun tambah lagi semangat. Maka kita akan masuk kepada pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Adabi Talibil Ilmi. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Maka pembahasan ini pembahasan yang sangat penting bagi kalian para penuntut ilmu dan para pengajar juga. Karena kita para pengajar masuk kepada penuntut ilmu. Until this time, sampai detik ini, kita masih thalabul ilm. Tidak ada di dalam Islam seseorang pengajar, asy-syekh, ustadz, dan yang lainnya, kemudian dia pensiun dari menuntut ilmu. Tidak. Maka setiap hari dia mengajar bertambah ilmu. Setiap hari dia menulis kitab bertambah ilmu. Setiap kali dia mempersiapkan khutbah Jumat, ceramah, maka dia bagaikan penuntut ilmu yang membutuhkan bahas kepada hadis-hadis yang sahih atau dhaif, kepada masalah fikhiyah ataupun i'tiqadiyah yang merupakan qaulan sadida, ucapan-ucapan yang benar, dari akidah-akidah yang salah, dari fikih-fikih pendapat yang marjuh. Maka kita tetap dalam keadaan menuntut ilmu. Maka permasalahan pelajaran yang akan kita pelajari di sini seperti biasa, ikhwanuna dituntut untuk menghafal matan, dan matan insya Allah akan kita berikan berupa file PDF. Mulai dari sekarang bisa kami kirim dan ditulis. Maka sekarang untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada judul kitab. Qala al-muallif al-akhbarus sahihatu fi adabi talibil ilmi. Yang maknanya al-akhbar jamak dari khobar. Jam'u taksir.
Maknanya kumpulan. Dan yang diinginkan dengan al-akhbar di sini, pembahasan ini sering terulang di saat kita membaca awal-awal kitab. Maka al-akhbar yang diinginkan dia bersifat umum. Makna al-akhbar di sini baik ucapan Nabi yang dinamakan marfu, ataupun ucapan para sahabi yang dinamakan mauquf, ataupun ucapan dari tabi'in serta itba'at tabi'in yang diitlaqkan oleh para ulama dengan athar ataupun dengan maqtu' min aqwalis salaf. Maka inilah yang diinginkan dengan al-akhbar, kumpulan dari khobar yang mana dia jam'u taksir dari khobar. Kemudian as-sahihah, maka al-i'rab di sini marfu, al-akhbaru as-sahihatu. Apa i'rabnya ya Hudzaifah? Al-akhbar yang sahih. Apa i'rabnya? As-sahihah, as-sifah, au na'at. Maka dia marfu matbu lil akhbar, mengikuti al-akhbar, kumpulan hadis-hadis yang apa? As-sahihah yang sahih. Maka ini dari segi i'rab as-sahihatu. Dan dari sini menjadi pendalilan bahwa penulis bermanhaj di dalam kitabnya ini manhaj al-muhadditsin. Yang mana penulis di sini mentangkih al-akhbar as-sahihah minad dha'ifah. Dia mengilzamkan semampunya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang berhubungan dengan adab para penuntut ilmu. Dan tentunya dia seorang manusia yang tidak akan pernah lekang dari kebodohan dan kekurangan. Maka sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh pula. Maka di sini mungkin ada beberapa dari kesalahan seperti kesalahan hadis di mana dia berijtihad bahwa itu adalah hadis sahih, ternyata di beberapa hari yang akan datang atau antum semuanya para tulabul ilm nanti mempelajari ilmu hadis, diketahui hadis-hadis yang di dalam kitab ini mu'al, dhaif, yang terselubung, tidak jelas, maka bisa untuk memberikan faedah kepada kita. Maka dalam permasalahan menuntut ilmu di sini tidak ada taklid kalian kepada kami. Kami tidak mengajarkan taklid. Dan kita tidak gengsi di saat mempunyai kesalahan. Diberitahukan dengan adab, Ustaz, di hadis nomor 100 sekian, itu yang rajih dia mu'al, berpenyakit Ustaz. Dengan adab. Jangan, itu nomor salah tuh. Hadisnya dhaif, seperti dhaifkan para ulama, gimana sih? Tidak seperti preman pasar. Adab. Dan itu yang diajarkan para ulama kepada kita dan guru-guru kita. Maka kita pun tidak gengsi untuk rujuk dari kesalahan. Karena manusia tempat kesalahan. Nikmah kalau antara guru dengan murid diadakan seperti itu. Di mana guru menerima kesalahan dan saran dari murid, mengambil nasihatnya, dan murid beradab di saat dia dalam keadaan kebenaran dari penyelisihannya kepada gurunya, namun dengan adab. Maka ini adalah suatu kenikmatan dan simbiosis mutualisme. Suatu bekerja sama antara guru dengan murid yang timbal baik dalam kebaikan mutualisme. Simbiosis mutualisme. Maka kongsi di sini, kerjasama di sini, dan juga terjadinya perpaduan di sini sesuai dengan ucapan Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Maka sebaik-baiknya kalian orang-orang yang belajar dan yang mengajari dari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Baqiyaman sahibuh wa man akhrajah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Indak ya Hammam. Utsman ibnu Affan akhrajahu man muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Ahsantum. Maka inilah dari makna al-akhbar as-sahihah. Khudul ma' min khalah lamis al-abyad. Maka di sini manhaj penulis adalah manhaj al-muhadditsin. Maka di sini keutamaannya penulis mentangkih khobar-khobar yang sahih saja ke dalam kitabnya. Dan seperti tadi kami sebutkan, kita ini manusia bisa jadi salah. Maka jika salah kita akan merujuk. Dan dari segi judul Al-Akhbar As-Sahihah, maka di sini penulis keluar dari tulisan-tulisan seperti mereka para penulis yang Hatibul Lail. Para penulis yang bagaikan Hatibul Lail. Ismana Hatibul Lail ya Abdurrahman. Pencari kayu di malam hari. Hadal jarah atau madah. Madah. Jarah. Ini adalah pencelaan. Kenapa dicela? Kenapa yang mencari kayu bakar di malam hari dicela? Bukannya bagus, rajin. Siang kerja, malam pun kerja. Overtime. Bukannya bagus, kenapa dicela? Endah. Lima ada. Kalam Arabi atau Indonesia adi. Atau bahasa orang awak. Bahasa Minang. Atau Lugah Jawa. Yani jarah dikarenakan orang yang mencari kayu bakar di malam hari itu sangat beresiko dengan tidak bisanya dia memilih mana kayu bakar yang akan dia jual dan dikumpulkan dia jual dengan beberapa masuknya perkara yang bisa jadi bukan kayu bakar. Maka dinamakan jarah dikarenakan orang ini mengumpulkan perkara-perkara yang bisa jadi menjadi bahaya bagi dirinya dan bagi orang yang membeli kayu bakar tersebut dari karungnya. Gambarannya, di saat dia berjalan di malam hari hanya sekedar dengan obor masuk hutan, dia dapati bahwa ada seonggok kayu yang kecil, ranting. Yang dia harapkan itu adalah kayu bakar. Karena di malam hari, di atas rerumputan, dan sebagainya, maka di saat dia mengambilnya dengan harapan dimasukkan kepada keranjang ataupun karungnya, maka akhirnya dia gagal paham dan akhirnya dia dipatuk oleh ular. Ternyata dari jauh dengan obornya yang sederhana itu dia melihat dikiranya adalah ranting, tapi ternyata dia adalah apa pengen ularnya? Ular tanah misalnya. Ular tanah yang bahasa daerahnya ular tanah, bahasa daerah asal dari Bogor, dinamakan ular gibug, bahasa Sunda, dan bahasa Latinnya Ankistrodon rhodostoma. Maka ular tanah ini bagaikan ranjau. Dia diam di tanah melingkar, kemudian jika terinjak akan dipatuk, dan jenis bisanya dari viper, yang mana kepalanya berbentuk segitiga. Viper dinamakan ular bandotan. Maka dia bahasa Arab hayah. Jenis ular yang pendek, gemuk, dan kepalanya
bentuk segitiga bagaikan hati, maka ini bisanya sangat kuat. Dan dia akan merusak pembuluh darah sehingga pecah pembuluh darah, akan keluar darah dari telinga, hidung, dan sebagainya. Maka inilah dari kerugian orang yang hati bulain dan melihat lagi di depannya ternyata ada seonggok kayu yang besar. Maka dia dengan senang, wah dapat satu kayu cukup dah. Akhirnya dia membawa kampaknya untuk membelah kayu tersebut. Ternyata kayu yang besar itu malah melilitnya. Melilitnya dan meremukkan tulang-tulangnya dan mengirim badan dia kepada alam kegelapan. Kemana? Ke perut ular tersebut. Ternyata seonggok kayu besar tadi yang melintang di jalannya di antara rimbunan dari rumput-rumput liar yang tinggi di hutan, maka akhirnya ternyata yang dia mau belah itu adalah Python reticulatus, ular sanca kembang yang besar, ataupun bisa jadi anaconda kalau dia di Brazil. Di sini tidak ada. Dan bisa jadi jika dia di Afrika, maka boa constrictor, boa sang pembelit. Maka 3 jenis ular besar ini bisa meremukkan tulangnya. Sehingga kesimpulannya, apa yang dia kumpulkan dari ranting-ranting ataupun pohon-pohon di malam hari, di mana dia dilakabi dengan hati bulail, pencari kayu bakar di malam hari, itu jarah. Seperti tadi alasannya saya sebutkan, dan juga dari segi kenyataannya. Bismillah. Di saat seseorang yang kurang modal dari terutama ilmu hadis dan ilmu pemahaman aqwalus salaf dan pemahaman manhaj ahlus sunnah, akhirnya dia membuat kitab. Misalnya kitab akidah. Maka dia buat berjilid-jilid banyak, namun judulnya aja sudah ngawur. Apa? Bahwa Allah itu tidak di atas langit, tetapi Allah di mana-mana. Dia kumpulkan ayat dan hadis, maka dia akan mengumpulkan ayat dan hadis bagaikan hati bulail. Karena manhajnya manhaj yang salah dari Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan juga mengambil dari konsep pemahaman Al-Mu'tazilah. Tidak boleh Allah itu menempati ruang. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Menafikan sifat zat Allah di mana. Bingung. Akhirnya mengumpulkan ucapan-ucapan salaf yang sanad-sanadnya dhaif dan bahkan palsu. Dan juga mengumpulkan hadis-hadis yang dipaksakan dan ayat-ayat yang diseret-seret bahwa Allah itu fi kulli makan. Maka ini contoh dari mereka para hati bulail. Atau membuat kutub fikih yang mana dia tidak mempunyai modal ilmu hadis, akhirnya dia membuat kitab ucapan-ucapan yang marjuh dari pemahaman fikih karena beristidlal dengan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan palsu. Dari permasalahan fikih Ramadan misalnya, fikih sembelihan, maka dia masukkan hadis-hadis yang dhaif dan beristidlal padanya. Ini dari kenyataan mereka orang-orang yang menulis kitab dari hati bulail. Maka dari segi akidah akan menyelisihi ahli sunnah. Kadang-kadang ucapannya sesuai dengan ahli sunnah, tapi setelah itu mengambil akidah sufiyah, mengambil akidah syiah, rafidah, tentang sifat Allah, mengambil akidah jahmiyah dan al-mu'tazilah, ataupun al-asy'ariyah, maturidiyah. Maka inilah kenapa dijarah dari para hati bulail. Ataupun
beristidlal dengan hadis-hadis yang dhaif dan palsu, maka dijarah dari segi ini. Dia tidak bisa menyaring yang masuk ke karungnya dia itu dari kayu bakar yang sahih. Bukan ular dan juga bukan perkara-perkara yang salah. Dan begitupun Hatibul Lail masuk jarah selain dari masuknya keyakinan yang buruk di dalam kitabnya ataupun fikih yang buruk karena beristidlal dengan hadis-hadis yang dhaif, maka dari keburukan Hatibul Lail juga ataupun keutamaan dari penulisan di sini Al-Akhbar As-Sahihah, maka penulis di sini akan keluar dari madhab karena dia hanya mengikuti hadis-hadis yang sahih. Kalau dia terpatok dengan madhab fikhiyah, ana Hambali, aku mengikuti semua ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, wa ana Syafi'i, wa ana Hanafi, pengikut Abu Hanifah, wa ana Maliki, ana pengikut Imam Malik, maka dia akan kusur. Dia akan pembahasannya dalam fikih sederhana, apa yang diucapkan oleh imamnya itulah yang benar. Maka meskipun dia seorang Hambali, melihat dalil yang jelas yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya, dia akan tidak pernah memilih ucapan tersebut karena dia bermadhab Hambali. Apa yang ditarjihkan oleh Imam Ahmad itulah yang benar bagi dirinya. Maka ini pun bukan dari manhaj penulis. Maka penulis hanya mengikuti hadis-hadis yang sahih. Maka seperti antum ketahui di pelajaran yang lalu, Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyami Ramadan, wal akhbar as-sahihah fi salat tarawih wal witr, wal akhbar as-sahihah fi al-udhiyah, kita ambil misal. Maka antum dapati kadang-kadang kita merojehkan ucapan Imam Malik, dan kadang-kadang kita merojehkan ucapan jumhur ulama, dan kadang-kadang kita merojehkan ucapan yang berkesendirian dari kelompok Daud Az-Zahiri yang dipopularkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Maka itulah dari manhaj al-muhadditsin, yang mana dia mengikuti hadis, kadang-kadang masuk kepada kelompok pentarjihan Al-Hanabilah. Besoknya di bab yang lain dia merojehkan ucapan Asy-Syafi'iyah, dan besoknya dia mengucapkan ucapan Daud Az-Zahiri sesuai dengan hadis-hadis yang diperiksanya yang sahih dalam permasalahan fikih. Maka keutamaan membuat kitab dengan sistem al-muhadditsin akan terselamat dari tadi Hatibul Lail yang merupakan jarah, dan juga selamat dari ta'assub al-madahib. Kita berta'assub kepada madhab fikhiyah yang sebetulnya tidak butuh kita ta'assub. Maka ini makna dari Al-Akhbar As-Sahihah fi adab talabil ilmi, dari segi adab menuntut ilmu. Maka di sini kita masuk kepada permasalahan adab. Apa itu makna adab? Disebutkan oleh para ulama ahli lughah seperti Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah, adab adalah huwa alladhi yad'u ila al-ma'dubah wa hiya ta'am alladhi yasna'uhu rajul yad'u ilaihi nasa. Makna al-adab dia diambil dari segi lughah adalah dari al-ma'dubah. Dan ma'dubah adalah makanan yang dibuat oleh orang tersebut, seseorang manusia, dan mengajak manusia untuk memakan makanan tersebut. Ini dinamakan adab, diambil dari al-ma'dubah, makanan Arab yang dibuat dan diundang manusia untuk makan makanan tersebut dinamakan ma'dubah, di mana manusia berkerumun untuk mengambil makanan tersebut.
Ini asal dari adab, diambil dari ma'dubah, dan ucapan yang lain seperti Ibnul Athir juga diikuti ucapan Ibnul Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab. Maka al-adab alladhi yata'addabu bihi al-adibu minan nas. Maka adab itu adalah yang diikuti, yang beradab padanya orang-orang yang mempunyai adab dari manusia. Kenapa dinamakan adab? Limadha yusamma adaban? Li'annahu ya'dibu an-nasa ilal mahamid wa yanhahum 'anil maqabih. Maka dia itu dinamakan al-adab karena dia ya'dabun nas atau ya'dibun nas. Manusia itu mengikuti adab ini. Sehingga dia mempunyai akhlak yang baik karena mengikuti adab ini. Dan dia terjauh dari keburukan-keburukan karena mengikuti adab ini. Itu maknanya adab. Wa aslul adabi ad-du'a. Maka asal dari adab itu adalah panggilan untuk mengumpulkan orang seperti tadi ucapan Ibnul Athir. Bahwa al-adab diambil dari al-ma'dubah. Dan dia adalah makanan dari makanan Arab yang dibuat oleh seseorang dan mengajak manusia untuk berkumpul memakan padanya. Maka beristidlal Ibnul Athir dari ucapan tadi seperti datang dari ucapan Ibnu